Wabub Rejang Lebong, Hendra Wahyudiansyah, SH meresmikan, launching, objek wisata alam Danau Bermanei, atau Danau Talangkering di Desa Pahlawan, Curup Utara, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, Rabu, 29 November 2023. Peresmian objek wisata air itu ditandai dengan pemotongan pita di pintu dermaga yang dilakukan Wabub bersama Waka 1 DPRD, Surya ST. Serta didampingi Camat Curup Utara, Budiman dan Kades Pahlawan, Lukman. Prosesi peresmian itu juga dihadiri Ketua GOW, Indah Triwahyuni. Para Kades dan Lurah di wilayah Curup Utara, warga dan perangkat desa. Serta undangan lainnya. Usai memotong pita, Wabub bersama Waka 1 DPRD, Camat dan Kades langsung naik ke perahu ketek yang bergerak menyisiri perairan danau sepanjang 500 meter itu. Tak hanya itu, Ketua GOW, Indah Triwahyuni yang merupakan istri Wabub tak mau ketinggalan mencoba sepeda air jenis bebek fiber. Saya bangga sekali. Sebab Pak Kades yang baru dilantik ini telah mampu membaca peluang usaha. Yakni, memanfaatkan potensi wisata Danau Bermanei yang berada di pusat kota. Dengan mengelola objek wisata alam ini, maka, pendapatan desa pun akan meningkat. Jadi, warga tidak salah memilih Kades, ungkap Wabub. Membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran yang jelas di Rejang Lebong ini. Karena apa? Banyak hal, mungkin bisa jadi guide, tukang dayung. Nah itu, di sini saya lihat ada sampan panjang. Nah itu, ada sampan panjang mungkin jadi tukang dayung atau apa kan. Jadi dapat hasil gitu. Masyarakat sini dan desanya juga akan maju. Saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf dan saya mengucapkan selamat kepada Kades Desa Pahlawan beserta seluruh jajaran dan masyarakat yang telah menciptakan pariwisata di Rejang Lebong ini. Mungkin itu, terima kasih atas perhatian. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan Waka DPRD, Surya ST juga memberikan apresiasi kepada Kades yang telah menggarap potensi Danau Bermanei. Kita siap mendukung pengembangan objek wisata Danau Bermanei ini. Pak Kades silakan bikin proposal dan sampaikan ke Dinas Pariwisata dan kita di Dewan akan mendukung proses penganggarannya, ujar Surya. Danau yang kita launching hari ini, Pak? Kalau untuk harapan kita, untuk khususnya Desa Pahlawan, kita sangat bangga. Bangga, kenapa? Dia bisa membuat suatu terobosan. Potensi-potensi yang ada di desa ini, khususnya Danau Talangkering ini, dia bisa membuat menghasilkan. Nah, contoh. Terus lagi kita bisa menerapkan kepada desa-desa lain memang yang punya potensi. Contoh kalau kita lihat mungkin Pak di daerah Klaten itu desa Ponggol itu bisa menghasilkan 1 tahun 3 miliar. Itu kan cuma mata air, tapi dia mensiasati di Sungai Rumpah. Yang kita ini sangat menjanjikan. Kenapa tidak kita untuk khusus seperti desa di Blitar Seberang, di Muara Karang, itu nanti bisa diakses dari Sinangjati, bisa juga mengakses dari Blitar Seberang. Jadi semua yang contoh seperti di Palak Curup juga ada di desa Palak Curup itu ada air terjun Tangga Seribu. Tapi tadi kita beri semangat, memberi pemahaman bahwa kamu punya potensi, kenapa tidak dikelola dengan baik. Nah, maka kami dari pihak pemerintahan, khususnya saya dari legislatif, ya kalau memang anggarannya nanti bisa kita bantu, ya kita bantu. Kalau seandainya dana DT-nya tidak memungkinkan, gitu Pak. Pahlawan, Lukman mengaku baru melengkapi beberapa fasilitas wisata. Misalnya dengan menyiapkan 2 perahu ketek, 2 sepeda air jenis bebek, 3 mobil mini, 6 payung lengkap dengan meja, plus 28 kursi. Termasuk sarana WC dan listrik. Bebek-bebek 2, perahu-perahu ketek 2, mobil-mobilan anak-anak itu 3, payung tempat istirahat itu 6, mejanya 6, sama kursi santainya itu 28 buah. Dan rehapan WC kemarin sekaligus dengan pasang listrik. Untuk berkelanjutannya Pak, ini nanti yang mengelolanya Pemdes atau melalui BUMD, Pemdes atau gimana? Kalau rencana saya Pak sekarang ini, karena ini dari anggaran desa, jadi ini kan kita serahkan dulu dengan perangkat untuk mengurus desa. Tapi insya Allah akan kedepannya Pak, sekiranya nanti BUMDes itu akan ditegakkan, saya serahkan lagi kepada
perangkat BUMDes. Berapa investasinya Pak dari DD Pak? Dari DD? Ya, berapa dananya? Dananya 111 juta, di situ belum dipotong pajak. Jadi ditumplakkan betul meninggal. Iya. Pak Umpang Negeri Pak, kalau masyarakat pengen tahu nih Pak, kalau pengen masuk Danau Bermani ini bayar atau enggak? Bayar Pak. Bayar, berapa ada Pak retribusi yang kita bakal kita pungut Pak? Jadi untuk kemarin itu sudah saya terapkan dengan perangkat pariwisata. Untuk masuk sekaligus itu kalau motor itu 5.000, mobil 10.000, silakan parkir di sebelah kanan. Nah, dan untuk naik-naikkan ini, naik ketek itu 10.000 per orang dan BPPB-nya berkisar 30.000. Ini kan tidak tentu orangnya. Kalau itu misalnya keluarga, satu suami, satu istri dan dua anak kan bisa itu masih tetap 30.000. Berapa lama tuh Pak? Kalau BPPB setengah jam. Kalau konsep yang kita tawarkan apa di sini Pak? Ya kan selain bermain air, konsep apa lagi Pak wisata yang bakal kita yang dibahas kawan-kawan dari desa ini? Kalau menurut saya ini Pak, konsepnya ini saya sendiri takut tidak tercapai dengan cita-cita. Kalau kemarin itu sudah saya panggil konsultan dari Jakarta, ini di pinggir danau dari sini dari dermaga sampai ke itu tempat perjualan masyarakat langsung berjualan di atas itu. Mau menghidupkan UMKM Pak ya? Kaki 5 itu. Kaki 5 dengan catatan pondoknya itu warna-warni, itu harapan saya ke depan. Dan di tengah-tengah danau itu ada perosotan bapak-bapak sekaligus anak-anak dengan catatan memakaikan baju terapung. Baca kasih jalur Pak, itu 17-an ya? Bisa. Adaan sarana dan prasarana pendukung wisata ini dibiayai dana desa tahun 2023 sebesar 111 juta rupiah. Tapi, sarana pendukungnya masih sangat minim. Makanya, kita akan mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan pengadaan tambahan 5 perahu ketek, 3 sepeda air jenis bebek, 20 unit warung terapung dan 10 sepeda listrik. Ujar Kades Seraya menjelaskan bahwa pengelolaan objek wisata air ini masih dikelola perangkat desa. Dikatakan, para pengunjung yang akan menikmati wisata air danau dikenai biaya yang cukup murah. Misalnya parkir sepeda motor Rp5.000 dan Rp10.000 untuk kendaraan roda 4. Untuk naik sepeda air jenis bebek Rp30.000 per sepeda. Serta tarif ketek Rp10.000 per orang. Untuk membantu pergerakan ekonomi warga, kita menyiapkan lapak K5 yang menyediakan aneka makanan dan minuman segar. Sehingga dapat merasa nyaman berwisata di sini, kata Lukman. Salah satu tanggapannya dari Ketua GO Kwerjen Lebong mengatakan. Pastinya yang dirasakan dulu ya. Tadi naik sampan sangat menghibur sekali tentunya. Dan bahagia riang rupanya tadi pas di tengah. Nggak takut Bu? Dalam loh di dalam sana tuh. Iya, 12 meter lebih. Tapi tadi baca sih. Oh iya. Cuma kalau naik bebek tadi harusnya sama bapak. Iya. Karena kan mesti diayun. Digoes ya. Semakin lama semakin lebih romantis. Iya, lebih mesra ya. Tapi kayaknya bapaknya belum nggak peka ya, kurang peka. Jadi tadi bapaknya kurang peka ya. Jadi pas tadi naik ini sampan membahagiakan tentunya sangat menghibur. Iya. Harapannya untuk Desa Pahlawan mudah-mudahan ini berkembang lebih baik, semakin maju untuk wisata di Desa Pahlawan. Amin. Dapat membantu perekonomian masyarakat Desa Pahlawan khususnya. Amin. Maju dan semakin hebat Desa Pahlawan. Iya, beri aplaus buat. Dari tim Media Center Rejang Lebong melaporkan.